Halo teman-teman, bersama dengan saya Arisandi Kurniawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat menggunakan Google Sheet. Di dalam aplikasi ini, kita dapat mengolah berbagai macam transaksi, seperti transaksi masuk, transaksi keluar, dan juga persediaan barang. Aplikasi ini cocok digunakan untuk orang-orang yang sedang mengelola bisnis, khususnya di bidang perjualbelian. Nah, oke. Pertama-tama kita menuju ke sheet tutorial dulu. Di sini akan ada tutorial pertama, yaitu tentang arti warna dari sebuah sheet. Nah, di sini ada warna biru, itu artinya dia merupakan sebuah database, yaitu tempat di mana data-data mentah kita itu disimpan. Kemudian ada yang warna kuning, yaitu tempat untuk menginput data-data. Kemudian ada yang warna merah, itu adalah relation table. Nah, di sini teman-teman tidak perlu melakukan perubahan apapun terhadap data yang berwarna merah pada sheet-nya. Kemudian ada warna hijau. Warna hijau ini mengindikasikan bahwa sheet tersebut merupakan sebuah laporan. Nah, di sheet laporan ini teman-teman hanya perlu menginputkan beberapa item yang perlu untuk diinput. Oke, kemudian masuk ke aturan yang kedua. Nah, kemudian di sini ketika teman-teman menginputkan barang, nah nama barangnya itu harus ditulis dengan huruf besar semua tanpa terkecuali. Nah, apa resikonya ketika teman-teman menggunakan huruf kecil atau campuran? Nah, resikonya nanti ketika teman-teman menggunakan fitur pencarian, maka barang itu tidak akan keluar. Begitu resikonya. Jadi teman-teman perlu memperhatikan ini. Nah, kemudian sebelum bertransaksi, barang itu harus diinput dulu di sheet barang. Jadi ketika barangnya itu belum ada di sheet barang ini, maka kita tidak akan bisa menginputkan di transaksi. Kemudian ada beberapa kolom yang dimana formulanya itu perlu ditarik sampai bawah. Ketika kita membuat row baru, maka row itu kan kosong. Nah, itu perlu ditarik formulanya. Nah, kita perlu menarik formula itu di 3 sheet, yaitu sheet tabel bantu, sheet laporan laba rugi, dan juga sheet dashboard laba rugi. Oke, kita kasih contoh ya. Kita pergi ke sheet tabel bantu, kolom N dan X. Nah, kita cari kolom N. Nah, ini yang sudah saya beri warna merah. Nah, ketika teman-teman misalnya ini udah penuh datanya, kemudian mau menambahkan row, otomatis kan ini akan kosong. Itu teman-teman perlu menariknya sampai bawah, sehingga rumusnya ini tetap berjalan formulanya. Nah, ini kan N dan juga X. Maaf, di kolom G. Nah, selain itu tadi juga ada di sheet laporan laba rugi, kolom H. Oke, kita cari laporan laba rugi, kolom H. Nah, ini yang sudah saya tandai kuning. Nah, ini nanti juga ketika teman-teman menambahkan row baru, teman-teman juga perlu menariknya lagi formulanya. Terus ada lagi di sheet dashboard laba rugi. Nah, ini di kolom I yang sudah saya merah-merahin. Ini nanti juga perlu ditarik. Oke, mungkin seperti itu aja ya tutorialnya. Kita lanjutkan ke menu. Nah, di sini tuh kita bisa mengakses seluruh fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, pertama kita masuk ke data barang. Nah, data barang ini kan warnanya biru ya. Biru ini tadi database, berarti ini adalah data mentah kita yang kita inputkan dari awal. Data barang kita, terus kemudian ini stok awalnya, kemudian ini ada unitnya apa, kategorinya apa, dan juga kode barangnya. Nah, kemudian untuk kategori kita perlu menginputkan di kolom A. Nah, kalau ingin menambahkan kategori, nanti kita perlu menginputkan di sini.
di kolom A. Kalau untuk satuan kita perlu menginputkan di kolom C. Nah, kemudian next ke sheet harga ya. Nah, di sheet harga ini kita bisa melakukan update harga terbaru produk-produk kita. Nah, misalkan ya, ini kan ada, nah kita hanya perlu menginput yang kolom yang ditandai dengan kuning-kuning ini. Nah, jadi ID barang dan juga margin ini tidak perlu kita inputkan. Nah, oke, misal kita ke baris terakhir. Misalnya ya, ini kan sudah ada nih. Sudah ada harganya. Harga belinya 2000, harga jual 2500. Nah, ketika kita ingin mengupdate harga ini, maka kita hanya perlu menambahkan row lagi. Misalnya ini, nah sekarang tanggal 17 Agustus. Kemudian kita copy aja. Misalnya ini. Nah, otomatis kan dia keluar nih ID barangnya. Nah, kita update harga aja. Misalkan dia ini naik, kita belinya jadi 3000, kemudian kita menjualnya menjadi 3500. Nah, dengan seperti ini nanti ketika ada transaksi di atas tanggal 17 Agustus, maka dia akan menggunakan harga yang ini. Harga jualnya yang 3500 seperti itu. Kemudian seperti ini nanti kita juga bisa melihat laporan perkembangan harganya. Nah, itu ada di sini, laporan perkembangan harga. Nah, kita klik misalnya, nah ini saya contohnya mencari tentang pop mie cup bakso. Nah, pop mie cup bakso ini telah mengalami perubahan harga sebanyak 5 kali. Di tanggal 1 Juli, 29 Juli, 30 Juli, 1 Agustus, dan juga 6 Agustus. Nah, nanti otomatis ketika ada transaksi yang misalkan tanggal hari ini, tanggal 17 Agustus, maka dia akan menggunakan tanggal yang mendekatinya, yaitu harga jualnya jadi 6.000 seperti itu. Nah, di sini juga ada grafiknya, grafik perkembangan harga. Jadi kita bisa melakukan analisis juga per tiap barang-barang kita, tentang kenaikannya maupun penurunannya, dan juga tentang margin-margin yang kita dapatkan. Seperti itu. Oke, next. Setelah harga barang, kemudian kita masuk ke dalam transaksi. Nah, disinilah yang akan sering kita lakukan ketika ada transaksi masuk maupun transaksi keluar. Nah, kita kasih contoh ya, misalkan kita mau ada seseorang customer yang ingin membeli produk kita ya, kita ikutkan yang ada kuningnya ya, tanggal hari ini tanggal 17. Nah, kita nota otomatis. Nah, kita berurutan ya. Ini nanti sistemnya terserah dari teman-teman. Kemudian PIC, nama customer ini bisa juga dikosongi, bisa juga diisi. Kita kasih contoh saja ya. Misalnya gini, dia beli apa? Misalnya ini ya, Sensodyne. Nah, otomatis kan keluar. Kemudian di sini juga akan otomatis keluar stok dari barang ini. Tinggal 11. Nah, customer ini beli 5 buah. Nah, ini kita pilih keluar ya, karena ini adalah transaksi keluar. Kemudian ketika dia ingin membeli barang lebih dari satu, kita tinggal mengetikkan lagi di nama barang. Misalnya gini, beli ini misalnya. Nah, stoknya 5, dia beli 2. Nah, misalnya pilih lagi nih, beli ini, stoknya 4, beli 1. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita lakukan yaitu menyamakan ininya. Nah, kolom yang lain, nah ini juga harus kita samakan, kita copy paste ya. Nah, kita samakan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencetak nota ini. Nah, notanya kan nomor 17. Kita langsung aja ke sheet nota, kita ketik angka 17. Nah, dia otomatis keluar Faris ya, customernya tadi, dan barang-barang yang dia beli. Kemudian harganya juga langsung muncul sesuai dengan harga yang kita inputkan di sheet harga tadi. Nah, kuantinya seperti ini, kemudian total harga yang dia belanjakan sebesar ini. Kemudian kita bisa inputkan pembayarannya berapa, misalnya 100.000.
Nah, otomatis kembalinya 3.900. Nah, seperti itu ya. Sama juga untuk transaksi masuk. Kita hanya perlu mengganti jenis transaksi menjadi transaksi masuk. Oke. Ini juga sama prosesnya ketika kita ingin mencetak sebuah transaksi masuk ya. Ini ID-nya sudah tersedia yang transaksi masuk. Nah, ini dari CV Barokah sekian, totalnya sekian. Terus kemudian oke, kita kembali ke menu saja. Nah, ada laporan pembelian. Nah, di fitur ini kita bisa melihat transaksi keluar yang sudah kita inputkan, dan juga kita bisa memfilternya sesuai dengan tanggal yang kita mau. Nah, ini di sini saya memfilter dari tanggal 1 sampai 11 Agustus. Oh maaf, ini transaksi pembelian ya. Jadi ini transaksi masuk. Nah, untuk yang laporan penjualan, nah ini transaksi keluarnya. Nah, ini kita memfilter. Yang tadi kita masukkan Faris, dia nggak ke recap di sini karena kita sampai tanggal 15 Agustus aja. Sementara yang tadi kan tanggal 17. Misalnya kita masukin aja 17 ya. Nah, ini yang Faris keluar otomatis. Dan di sini juga sudah ada kesimpulan total penjualan selama range tanggal yang kita pilih, dan juga total item ini yang telah terjual. Dan juga di sini ada kategori mana yang barang-barang yang lebih banyak terjual. Nah, di sini yaitu deterjen ya, sebanyak 44. Seperti itu. Oke, misalkan ini kita tampilkan dari tanggal 1 Juli ya. Nah, maka akan tampil juga data dari bulan Juli. Jadi seperti itu ya fiturnya. Oke, kita kembali ke menu. Ini laporan pembelian, penjualan. Kemudian juga ada laporan stok barang. Nah, di sini ketika kolom pencariannya ini kosong, maka akan menampilkan stok semua barang dengan diurutkan. Barang yang stoknya paling kecil akan muncul di atas. Nah, barang yang stok bukan pendating, maka dia akan otomatis berwarna merah. Tapi kita di sini juga bisa melakukan pencarian. Misalkan kita mau menampilkan pop mie, semua pop mie. Jadi kita ngeklik pop aja gitu. Nah, itu kan ada 3 tuh. Kita hanya ketikkan pop aja. Nah, otomatis ketiga-tiganya itu akan muncul ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memantau ketersediaan stoknya. Nah, ini recapan dari awal kita memasukkan data stok awal, kemudian ada transaksi masuk dan juga transaksi keluar, sehingga ini kesimpulannya adalah stok yang tersedia saat ini. Kalau kita hapus, maka akan menampilkan semua stok. Oke, kita kembali ke menu. Oke, selanjutnya ada fitur laporan laba rugi ya teman-teman. Kita klik. Nah, di sini terdapat banyak informasi ya, dari start date dan juga end date. Ini adalah tempat kita memfilter data yang ada di sini. Nah, kemudian ini adalah rata-rata profit dari seluruh data yang berada dalam range tanggal ini. Dan juga ada berapa transaksi, kemudian ada berapa total keuntungan dalam bentuk rupiah dan juga kerugiannya. Di sini juga ada grafiknya ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, harga jualnya itu selalu di atas dari harga belinya. Nah, dari situ otomatis itu menandakan bahwa kita selalu mengalami keuntungan ya teman-teman, karena kita selalu menjual lebih dari harga belinya. Nah, cuman masalah kenaikan maupun penurunannya itu sangat bervariasi karena tiap barang itu keuntungannya berbeda-beda ya. Ada yang 8%, ada yang 7%, ada yang 12%, bahkan 16% per barangnya itu ya keuntungannya. Nah, kita bisa melihat grafik di sini.
Nah, kemudian ketika barang itu mengalami kerugian, maka otomatis satu row ini akan berwarna merah. Nah, ini kita lihat ya, dia mengalami kerugian 4% ya, min 4%. Nah, ini sengaja saya lakukan karena untuk kita menggambarkan ketika kita sedang mengalami kerugian. Nah, karena ini kan harga belinya 15.000, tapi kita menjualnya 14.500. Nah, di situ otomatis kita kan rugi 500. Nah, 500 itu adalah termasuk 4% dari 15.000 ini. Nah, seperti itu. Nah, ini juga rugi, kita beli 7.000, kita jualnya 6.000, rugi 15%. Nah, kerugiannya itu kan ini 500 ya, ini 500 4 kali berarti 2.000. Nah, ini rugi 1.000 10 kali berarti 10.000 ditambah 2.000 ini ya, berarti kan 12.000 ya teman-teman ya. Nah, di sini kerugiannya 12.000. Nah, sudah terrekap di sini. Begitupun dengan keuntungannya ini, yaitu toko ini untung sebesar Rp139.500. Nah, jadi dari sini kita bisa menganalisis performa toko kita berdasarkan range tanggal yang kita pilih. Oke, misalkan saya hanya ingin menampilkan yang Agustus, bulan Agustus saja. Nah, ini otomatis akan terfilter ya teman-teman. Nah, ini kita lihat bulannya 8 semua. Nah, di sini kerugian kita ya 12.000 karena 12.000 ini tadi masuk di tanggal 8 Agustus. Keuntungannya 108.000 dan grafiknya seperti ini. Nah, dia menaik ya teman-teman karena tidak ada penurunan yang signifikan. Total transaksi ada 6. Nah, kalau di rata-rata profitnya itu jadinya 10% ke semuanya ini. Nah, kalau kita bandingkan ya dengan dengan bulan Juli ya misalnya ya, ini sampai 31 Juli. Nah, ini transaksinya hanya ada 4, tapi di sini tidak ada kerugian, keuntungannya 31.000, profitnya juga 10%. Nah, ini grafiknya lebih stabil ya di bulan Juli, naik terus. Nah, karena harga belinya naik, otomatis kita jualnya juga naik, dan otomatis juga keuntungan kita tetap stabil gitu. Oke, kemudian ada lagi fitur dashboard. Nah, di dashboard ini saya menggabungkan Google Sheet dengan Google Data Studio, dimana di sini untuk menampilkan sebuah dashboard ya, kita klik saja ya. Nah, ini akan membuka window baru yang masuk ke Google Data Studio. Nah, di sini kita akan lebih enak ya dalam melihat visualisasi dari data, karena di sini kita juga bisa memfilter dengan tanggal yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, ini defaultnya itu month to date, jadi akan terpilih bulan ini dari tanggal 1 hingga tanggal saat ini waktu teman-teman mengakses halaman ini di tanggal 17 Agustus. Nah, kemudian di sini ada total transaksi keluar. Nah, ini selama bulan Agustus ya teman-teman. Nah, itu dia, ini adalah perbandingan dengan periode sebelumnya. Nah, maksud dari periode itu apa? Yaitu bulan sebelum yang ini, sebelum yang kita pilih ini. Berarti otomatis bulan Juli dengan tanggal yang sama. Berarti perbandingannya yaitu 1 sampai 17 Agustus dibandingkan dengan bulan lalu tanggal 1 Juli sampai 17 Juli. Nah, itu untuk total transaksi keluar itu mengalami kenaikan sebesar 75%. Nah, sekarang kita cek ya di bulan Juli tanggal 1 sampai tanggal 17. Ini transaksinya. Nah, di sini transaksinya ada 4. Tadi 7, berarti memang naik sebesar 75%. Naik 3 itu termasuk 75% ya, teman-teman. Nah, ini NA karena datanya itu
paling lama hanya ada di bulan Juli ya. Bulan Juni belum ada. Maka otomatis ini akan NA dan no data seperti ini. Oke, kita reset aja ya biar tampil ke yang tadi. Nah, terus ada total barang keluar. Ini total barang yang telah dibeli oleh customer kita sebanyak 157 dan itu mengalami peningkatan sebesar 336%. Berarti 3 kali lipat ya teman-teman di sini. Terus total transaksi masuk. Nah, ini kita melakukan pembelian ya atau istilahnya kulaan gitu ya teman-teman. Nah, itu 0%, berarti otomatis tidak ada peningkatan maupun penurunan, berarti sama di bulan Juli juga ada 3 transaksi masuk. Nah, terus ini total barang masuknya itu mengalami penurunan. Kemudian ada total pembelian. Nah, ini berarti total uang yang kita dapatkan ya teman-teman. Itu ada, oh maaf, kalau total pembelian berarti ini adalah total kita untuk kulaan ya teman-teman. Itu sebesar ini 981.500, itu mengalami penurunan sebanyak 40%. Nah, ini total penjualan kita, berarti ini adalah pendapatan kita sekian, itu mengalami kenaikan sebesar 249%. Berarti kita 2,5 kali lipat mengalami kenaikan. Nah, keuntungan di sini juga bisa dilihat sebanyak ini, dan itu mengalami kenaikan juga. Nah, sementara kerugiannya di bulan ini 12.000 dan no data ini karena di bulan sebelumnya itu tidak ada kerugian. Nah, gitu. Nah, kemudian ini ada grafik tentang keuntungan. Nah, keuntungan kita, nah yang warna biru tua ini adalah keuntungan di bulan ini, sementara yang warna biru muda itu adalah keuntungan di bulan sebelumnya. Nah, karena data sebelumnya itu cuma sampai tanggal 5 Agustus, maka grafiknya itu cuma sampai di yang sebelumnya. Nah, dari sini kita tuh bisa membandingkan ya keuntungan antara bulan ini dan juga bulan sebelumnya. Nah, terus di sini ada lagi pie chart, di mana di sini menginformasikan bahwa kategori mana yang paling laku terjual. Nah, di sini adalah deterjen ya, di mana deterjen itu ada 44 barang yang terjual. Yang kedua ada bumbu, 27 barang. Selanjutnya pewangi, 20 barang, dan juga seterusnya. Terus di sini ada grafik pembelian, berarti ini adalah kulaan kita. Nah, kulaan kita di bulan ini yang biru tua dengan perbandingannya dengan kulaan kita di bulan sebelumnya ini yang warna biru muda ya teman-teman. Nah, seperti ini perbandingannya. Kalau ini adalah total penjualan kita di bulan ini yang biru tua sama, dan juga di bulan sebelumnya previous month yang warna biru muda. Nah, ini cuma sampai tanggal 5 aja ada transaksinya, maka ya grafiknya hanya sampai di sini. Nanti kalau teman-teman datanya udah banyak, pasti akan terlihat perbedaan yang signifikan antar bulan seperti itu. Nah, jadi di dashboard ini sih lebih ke visualisasi datanya biar enak dilihat sebagai sebuah kesimpulan, karena kita akan lebih cepat menangkap data yang berupa grafik seperti ini ya teman-teman. Oke, kita kembali ke aplikasi tadi. Jadi itulah fitur-fitur dari aplikasi ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.